Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ego MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang Ego bersama SBMI, bersama Ketua SBMI Pak Soeb dan Pak Roland, bersama ABK atau anak buah kapal yang terdampar ya, dan tidak mendapatkan haknya sebagai pekerja. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki para sahabat ya. Baik, terima kasih para sahabat. Sekarang saya di sini, Bapak Roland akan memberikan arahan dan memberikan informasi kepada para sahabat dimanapun Anda berada, khususnya TKI, devisa, dimanapun yang ingin bekerja ya sebagai awak kapal ke luar negeri, Singapura, baik Eropa seperti itu. Jadi benar-benar diperhatikan. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada YouTuber yang sudah ternama di Jeddah, Ego MDR. Ego MBR, dan satu lagi Sudur. Dia adalah salah satu YouTuber yang sangat care juga, Pak. Karena pertama kami melihat satu masalah Anda di sini adalah yang disiarkan oleh TV SBMI. Tentunya ya. Dari Pak Soeb. Dari Pak Soeb. Pak Soeb ini adalah ketua kami, Pak. Beliau bagaimana ketika mengendus adanya kejadian ini, bagaimana Pak Soeb pertamanya, Pak Soeb? Ya, pertamanya tadinya dari Pak Gus Gia ngimbok ke saya. Nah, selang berapa menit kemudian dari Pak siapa yang Pak Hendri. Pak Hendri yang ngimbok saya, Pak Roland. Ya. Setelah itu saya kasih arahan kan, suruh laporan dulu ke ini, ke mana? Ke KJRI. Nah, ternyata kata mereka laporan sudah Cek melalui via WhatsApp sudah masuk. Udah berapa minggu yang lalu, cuman waktu itu dari pihak KJRI belum ada respon. Cuman baru direspon dari pihak inbox WA saja. Nah, setelah itu saya kasih arahan, saya suruh bikin video satu persatu apa yang dia mau, gitu kan, kronologi bagaimana semuanya. Nah, ternyata mereka langsung ngirim juga video, dan alhamdulillah keesokannya langsung direspon dari pihak KJRI. Dari selang ngasih tahu saya dari dua hari ya. Alhamdulillah setelah itu dari 2 hari kemudian dari pihak KJRI langsung datang ke sini ke TKP. Oh ya, maksudnya begini, Pak. Ketika dikupas acara forum ya? Iya. Oh iya. Ya kan, waktu itu kan memang waktu ada laporan dari Pak Hendri, kita kebetulan memang mau mengadakan acara. Nah, itu suatu kesempatan emas waktu itu. Pas di situ ada Pak Konjen, ada Pak Ilham, dan juga ada Pak Anggi, dan ada Pak Sofyan waktu itu juga. Nah, dengan kesempatan itulah kita bisa ngomong semuanya, kita jelaskan, kita paham semua bahwa keadaan teman-teman yang ada di ABK di sini dalam kondisi sekarang ya boleh dikatakan memprihatinkan. Kelaparan. Ya, memprihatinkan seperti itu. Ya, alhamdulillah. Sehari keesokannya dari pihak KJRI langsung dengan tanggap mereka datang ke sini. Alhamdulillah. Daripada KJRI, mohon segera ditindaklanjuti biar permasalahan ini cepat terselesaikan. Karena kasihan juga yang 4 orang ini unprocedural, yang dikatakan di Arab Saudi itu visanya visa ziarah, yang mereka tidak mempunyai perjanjian kerja. Toh walaupun mereka punya perjanjian kerja, itu pun tidak diresmikan. Jadi termasuk katanya itu abal-abal. abal-abal. Gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu, mereka itu tidak bisa nuntut ke siapapun. Dan ini sudah masuk ke ranah TPPO. Yang bertanggung jawab harus PT yang ada di Indonesia. Go, tanya ini, Go. Bapak selama berapa bulan berada di sini, Pak? Saya 25 bulan belum pulang cuti. 25 bulan. 25 bulan tidak pernah pulang ke Indonesia. Terus ya seperti yang di video sebelumnya bahwa gaji saya stuck selama 10 bulan. Jadi ya itu aja. Apakah selama berada di sini itu sudah mendapatkan gaji, Pak? Saya sering mendapatkan gaji dalam artian kadang 3 bulan satu kali, kadang 2 bulan lebih satu kali, artinya tidak rutin selama 1 bulan. Karena gaji saya ini stuck mulai November tahun 2017 yang lalu. Jadi pada saat tahun 2017 itu ada stuck gaji 4 bulan. Lalu bulan keempatnya terus saya dapat gaji 1 bulan, terus bulan kelimanya dapat lagi 1 bulan. Namun tidak pernah lunas yang stuck bertambah. Mulai macet kapan, Pak? Mulai macet tahun 2017 November, Pak. Sampai sekarang. Sampai ya? sekarang. Oh, Sudah mulai tersendat tuh. Sudah mulai tersendat. Jadi tersendat 1, delay 2, delay 3, dan sekarang sudah delay 8 plus 2 bulan akumulasi deducted money. Ya, pemotongan teman-teman, gaji. karena beliau ini kan resmi ya, ada IGAMA, ya enggak? Saya sendiri, saya punya visa sendiri, punya visa sendiri. resmi Iya, dari makanya KTKLN saya ada,
semua semua komplit dengan sesuai dengan Dokumen-dokumennya udah Makanya Dokumen Mas saya semua Mas Gojali termasuk saya punya agreement semua ditandatangani oleh KBRI KJRI Jeddah. ya Atas Mas Gojali, makanya begini. Iya. Karena Mas Hendri ini kan resmi, makanya gajinya ya alhamdulillah ya, Ya. Ibaratnya tidak begitu krusial. Ya, kadang-kadang Cuman masalah makanan memang sangat, ketika ada pandemi tidak terjangkau oleh KJRI juga ya saat pandemi ya, karena KJRI waktu itu kan bagi-bagi BLT juga Pak Seb ya. Cuman tidak terjangkau, alhamdulillah KJRI sudah datang dengan BLT dan juga bantuan diplomasi, sudah bicara dengan pihak manajemen kemarin kalau nggak salah Sudah, ya, Pak. pihak Sudah, KJRI. siap, ya. Dan ini yang 4 orang ini yang kami fokus ya. 4 orang Pak, sini Pak. Sini Pak. Perkenalkan satu-satu Pak namanya oke. Pak. Ya. Perkenalkan satu-satu. Bapak namanya siapa Pak? Saya Jawahir Rahim. Di sini bekerja sudah sekitar kurang lebih 12 bulan. 12 bulan. Pak. Iya, tidak terima gaji sekitar 9 bulanan. Jadi saya belum terima gaji sekitar 9 bulan. Sejak kedatangan 12 bulannya. Ya, sejak kedatangan kurang lebih 12 bulan dan baru terima gaji 3 bulan, sisanya itu belum 9 bulan. Oke. terima gaji waktu awal datang 3 bulan terakhir. 3 bulan, 3 bulan Terakhir pertama. terima ya, 3 bulan pertama terima 3 bulan gaji. Pertama terima Oh. gaji 3 bulan full. Posisi Bapak di kapal ini apa Pak? ETO, Electric Technical Officer, Oh, jadi ini yang tenaga berhubungan skill dengan banget. Skill ini. Ini kalau di Eropa ini gajinya udah 100-an juta, tapi alhamdulillah. Yang satunya Bapak, silakan Pak. Saya Ini, nama Nahrudin Ahmad. begini. Kayak gini caranya. Posisi master, kapten. Belum terima gaji selama saya di Ya Allah. atas kapal sudah Subhanallah. menjelang 11 bulan. Ya, 11 bulan. Jadi harapan kami ke KJRI pemerintah Indonesia bisa segera dipulangkan dan menerima gaji penuh. Satunya Pak, silakan Pak. Maju. Maju Pak, maju Pak, sini Pak, maju Pak, sini Pak, maju Pak. Ya. Siap sebagai pelaut Indonesia dan Arab Saudi. Saya Koras. Rahmat Andi Bangipung, asal dari Palopo, Kabupaten Luwu. Selama saya datang sini, saya belum terima gaji selama 12 bulan. Harapan saya Tahun, ya? ke pemerintah, terutamanya ke KJRI, ya mudah-mudahan secepatnya pulang terima gaji full. Alhamdulillah. Nama saya Fatul Amin, second engineer. Saya sudah bekerja di sini 13 bulan jalan, belum terima gaji sedikit pun. Ya, harapan saya kepada KJRI mudah-mudahan bisa cepat terima gaji dan bisa pulang ke Jakarta dengan aman dan selamat. Amin, amin, amin. Amin. Antum wawancaranya. Jadi terima kasih kepada SBME yang ikut andil dan berperan penting untuk menunjukkan solidaritasnya kepada kita semua sebagai TKI ya, TKI. tentunya khususnya kepada ABK yang terdampar yang masih belum mendapatkan haknya seperti itu Pak ya. Dan sebentar lagi saya ingin mengambil dari salah satu ABK untuk mengajak atau collab masuk ke channelnya Igu MDR untuk mengupas tuntas seperti itu Pak. Silakan. Nah, mungkin di sini ada tambahan dari Pak Roland atau Pak Suib. Dipersilakan Pak. Pas ya. Udah. Ya udah. Untuk selanjutnya teman-teman viewer ataupun follower dari YouTube Igu MDR. Ego MDR, bahwa tentunya karena kami amatin mayoritas dari Sulawesi Selatan ya. Selatan. Palopo, memang Sulawesi ini dikenal sebagai salah satu provinsi pelaut ya. Pelaut ya. Pelaut. Bahkan kami kenal itu Juku Eja juga kan. Ya, gue aja. Hati-hati dengan ajakan calo-calo di daerah. Jangan Pak, tergiur dengan gaji iming-iming, besar Pak ya. tergiur dengan ada kerjaan di luar negeri. Juga tentunya mohon maaf juga teman-teman, sebelum berangkat kita harus menjadi ABK smart, ABK yang cerdas. ABK yang cerdas. Salah satunya Karena di sini skill semua ini Pak. karena Anda punya skill, cuman saya yang kata Pak Sueb tadi, tenaga skill, tapi kenapa berangkatnya itu tidak melalui secara prosedural? Iya, iya. Karena gajinya udah jelas. Ini kalau dolar di Singapura itu sekitar 6.000 Pak ya, 6.000 dolar.
Kalau di Eropa mungkin sekitar $20.000 lebih. Ya, betul, Pak. Ini tenaga skill semua. Sangat disayangkan. Ini ke Direktur Hubla Hubungan Laut di Jakarta ya. Iya benar. Mohon tertibkanlah PT-PT yang memberatkan secara unprosedur karena korbannya sangat tragis. Nama PT-nya apa yang memberatkan? Milenium semua sama ya? Tidak, Pak. Tidak. Ini Oh, beda-beda. Bapak PT-nya, Pak? PT Tikdar Samudra. Tikdar Samudra. Tikdar Samudra. Bapak Saya Siparindo. Siparindo. PT Tikdar Samudra. Iya. Siparindo. Siparindo. Saya PT Milenium Muda Mandiri. Oke. Jadi perhatian juga kepada PT-PT yang sudah memberangkatkan ABK-ABK kita ya. Mereka ini tenaga skill, aset bangsa, duta bangsa sebagai pelaut Indonesia. Kenapa diberangkatkan melalui unprosedural sehingga gaji mereka Mas Ego MDR 12 bulan tidak digaji sampai dari mulai berangkat sampai sekarang. Bagaimana keluarganya di Sulawesi sana? Juga bapak-bapak yang lainnya. Dimohon dengan sangat sekali untuk pejabat Indonesia khususnya yang membawahi bidang kelautan untuk hati-hati mengawasin PT-PT yang sering memberangkatkan ABK-ABK secara unprosedural. Kami tidak ingin lagi seperti hal-hal yang sangat menderita Sangat menderita ya benar. terjadi di sini. Beruntung kami mendapat laporan atas perintah Pak Sueb, kami datang. Alhamdulillah sedikitnya ada oleh Bapak karena Bapak udah 12 bulan hanya makan kubus ya. Dari KJRI dan SBMI berkolaborasi terus untuk membantu teman-teman ya. Jadi harapan-harapan Bapak nanti kita catat semua, juga nanti akan diedarkan di dalam expose oleh channel-channelnya Pak Sugus dan Pak Ugo ya kan, MDR. Tujuannya adalah salah satu ya memberikan edukasi kepada teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri. Kalau skillnya udah kelas 1, kenapa harus melalui yang unprosedural ya kan? Betul. Sedikitnya bahasa Inggris Pak mau nguasain semua. Karena udah berapa kali pengalaman di luar negeri. Bapak udah pernah keluar ke mana aja Pak? Saya terakhir sebelum kesini ke India, Pak. Ke India. Bagaimana kejadian di India itu? Jadi cuma kita komponen Indonesia, Ah. kita towing bus dari Batam ke India, kemudian dari Cina ke Mumbai 2 kali, terus balik lagi dari Mumbai ke Batam. Gaji lancar. Ya, alhamdulillah. Bapak sebelum ke sini Pak? Saya terakhir di perusahaan Pelni kontrak di Oh, Pelni. Perintis. Oh, kapal perintis. Ya itu. Iya. 2008 habis itu baru Pensiun ya? Memang sering saya melalui agensi, Ah. tapi kapal berlayar dari Singapura ke Oh. UAE. Oh, UAE juga, Emirat ya. Jadi udah ngawasain rute-rute wilayah Timur Tengah ini. Iya, kadang-kadang saya delivery. Laut Merah. Bawa kapal dari Cina, orang Arab sini beli. Oh, Saya delivery untuk delivery ya. Untuk kapal beli dari sini Grace dikirim ke negara lain ya. dari sini dari Cina. Dari Cina. Oh. Orang Arab beli baru diantar ke sini. Tuh. Oh, dari galangan Cina berarti ya. Galangan Cina, ya. Oke. Bapak dulunya Kalau saya dulunya kerja di Malaysia, Malaysia. Iya. ABK juga. ABK kapal jurumudi. Oh, jurumudi. Iya. Ya. Ya alhamdulillah di Malaysia gaji lancar, makanan jadi jamin ya alhamdulillah. Iya. Tapi selama di sini datang di sini ya Nasib ya. sih sampai 12 bulan belum dibayar gaji. Bapak Kalau saya terakhir di kapal Taiwan, Pak. Taiwan. Ya, semua lancar semua. tapi bukan kapal ikan ya? Bukan kapal Oh. kargo. Kapal kargo ya. Terakhir. Itu berapa bulan di sana? Saya kemarin hampir 8 bulan Di Malaysia ya. di Taiwan. Di Taiwan. Salary itu lancar. Ya, semuanya lancar, semua terkendali dengan lancar, aman. Nah, selain masalah gaji dan jalan, kita sedikit hiburan sedikit hiburannya Om Jogus ya. Biasanya nih awak ABK itu angan-angan saya dulu juga inginnya jadi ABK. Karena saya sering naik ke Lampung itu nyebrang pakai Jatra Baruna ya. Seneng gitu loh Pak, lihat ombak pokoknya. Terus kita berpikir, oh ada pelaut kita yang ke Hawaii, ya enggak? Pas mendarat dari lautan kita berlibur ke kota. Bahkan ada yang nikah katanya di sini gimana ini pas mendarat ceritanya begini, kita hiburan maksudnya. Ya gimana ceritanya mendarat di Arab Saudi di pengalaman. Itulah kisah pelaut Pak. Iya, kisah pelaut. Ada istilah mengatakan bahwa
habis isi dompet kosong baru ingat rumah. Iya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi di mana dia bersandar di situ dia punya cinta. Iya. Seperti itu, sehingga kadang pulang kosong, dan itu memang sering terjadi, Pak. Sering terjadi pulang cuti dengan nol dompet ini. Nol dompet ya. Padahal gaji melimpah ya. Gaji berlimpah, habis total. Gaji cukup lumayan besar standarnya. Apalagi di Amerika, yang di Hawaii. Itu jadi ya banyak teman lah, Pak. Banyak godaan. Seperti itu. Sekali lagi Pak, ini yang serius sedikit. Jadi harapan kami kepada pemerintah Indonesia, khususnya yang membawahi di bidang kelautan, dalam hal ini Dirjen Hubla Republik Indonesia, agar supaya memberikan perhatian penuh terhadap seluruh agensi pengirim tenaga kerja ke luar negeri, khususnya untuk pelaut. Karena sesuai dengan pengamatan saya di sini, saya share dengan kawan-kawan, rata-rata pelaut yang ada di Arab Saudi ini, baik itu posisinya di level top atas maupun level rating bawah, itu rata-rata mereka menggunakan visa abal-abal. Ziarah ya? Ya, visa ziarah, Pak. Visa ziarah. Belum ada yang saya temukan belum ada teman-teman yang saya kontak via WhatsApp atau telepon sharing dengan mereka yang menggunakan visa seperti visa yang saya miliki, yaitu Iqamah. Kenapa saya bisa mendapatkan Iqamah? Jadi join pertama saya di Huta ini, saya juga memakai visit visa, Pak. Oh. Visit visa, terus saya amati pada saat itu saya menyesal dan rugi karena setiap saya mau berobat, saya menggunakan dengan isi dompet, harus bayar sendiri. Sementara teman saya, bahkan itu bawahan saya, dia dengan enaknya mencabut dia punya insurance card BUPA untuk membayar dan gratis. Terus saya tanyakan ke pihak manajemen, saya bilang, kenapa kok sedangkan dia kan bawahan saya kok fasilitasnya berbeda? Dia bilang, ya because your visa is not same their visa, dia bilang begitu. Saya bilang, kenapa nggak urus seperti saya punya visa yang seperti mereka miliki? Lalu, nah begitu saya pulang ke Indonesia, saya ditawari untuk rejoin oleh perusahaan ini. Panas, pas di sini. Saat ditawari, saya bilang, saya mau rejoin kembali kepada Anda dengan catatan saya minta visa saya residen atau visa Iqamah dengan melalui prosedur pemberangkatannya melalui prosedur yang benar. Nah, berjalan itu kurang lebih alot karena 6 bulan kemudian baru mereka urus. Katanya menurut agen Iqamah visa cannot arrange in Indonesia. Saya bilang itu tidak benar karena itu sudah ada prosedurnya. Ternyata saya suruh mereka bilang, oke, kalau begitu nanti kita cari agen. Saya disuruh mencari agen, tapi saya nggak bisa ketemu agen yang bisa menguruskan saya karena semua hampir 90% saya masukin, saya kontak dengan teman-teman minta agen yang memberangkatkan kemari, tetapi semua mengatakan bahwa Iqamah visa tidak bisa keluar untuk Saudi sekarang, residen visa. Alasannya seperti itu. Sehingga satu waktu saya dapat kontak lagi dari recruitment manager di perusahaan ini bahwa kita sudah ketemu agen. Seandainya kita ketemu dengan agen yang baru yang bisa menguruskan kamu resident visa, apakah Anda bersedia untuk join? Saya bilang yes, I'm agree with join with you if you give me the resident visa. Saya bilang begitu. Akhirnya ya seperti itu. Selang beberapa hari kemudian agen tersebut mengontak saya, menelpon saya bahwa ini ada email kami terima dari Huta Marine Saudi Arabia, Anda terpilih sebagai kandidat. Bagaimana dengan kesiapan Anda? Saya bilang selama prosedur pemberangkatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka saya siap untuk berangkat. Tetapi kalau itu sifatnya unprocedural, saya tidak akan berangkat. Jadi akhirnya negosiasi antara pihak manajemen perusahaan di sini dengan pihak agensi, dikirimlah semua berkas-berkas yang dibutuhkan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini, mulai dari perjanjian kerjanya, work agreement-nya. Dan work agreement tersebut ditandatangani oleh pihak konsuler KJRI dalam hal ini yang membidangi naker di KJRI. Ada stem dan tanda tangannya. Dan itulah yang diajukan di Embassy Saudi Arabia di Jakarta untuk pengurusan visa tersebut, sehingga saya mendapat ID card untuk saya mendapat ID untuk registrasi di BPNP 2 TKI di Ciracas Kampung Rambutan itu. Seperti itu awal pemberangkatannya. Dan alhamdulillah ya, saya masih bisa bebas menggunakan visa saya ini, khususnya untuk pergi naik haji. Saya sudah laksanakan akibat daripada visa ini, karena yang saya anggap kerugian pertama saya pada saat itu, waktu saya pertama datang, saya minta izin untuk pergi haji dan saya diizinkan oleh pihak manajemen. Namun setelah saya mendaftar via online,
ternyata saya tidak bisa berangkat karena visa saya visa ziarah, ziarah, Pak. Visit visa. Nah di situ saya begitu saya bilang oke, kalau saya mau berangkat ke Saudi lantas saya menggunakan visa seperti ini, saya kerugian saya bukan cuma 1, 2, 3, banyak sekali saya punya kerugian dan banyak sekali hak-hak saya yang tidak saya bisa temukan. Yang saya khawatirkan kalau saya menggunakan visit visa, satu saat misalkan mungkin ajal saya tiba di sini dan saya mati di sini, ibarat saya mati di sini, maka kuburan saya tidak akan bisa diketahui. Sebab saya tidak bisa pulang karena mati karena apa? Mati karena berkunjung di mana dan segala macam. Mungkin tidak ada yang bisa bertanggung jawab, sehingga mungkin mayat saya dibekukan di freezer sampai dengan setahun-tahun dari tahun ke tahun, lalu dijual untuk praktikum university untuk kedokteran. Kemungkinan begitu. Itu yang saya takutkan, Pak. Oke, terima kasih. Demikian, Pak. terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi seperti Jangan ini. lupa like, share, and Comment. to the all media sosial. Thank you. Oke, thank you very much for your extension for me. Pak Soem, mungkin ada tambahan Pak Soem? Sudah ya. Baik, terima kasih para sahabat ya. Di sini adalah informasi yang diberikan oleh Pak Soem dan informasi yang diberikan oleh salah satu ABK dan keluhannya dan apa ya, perhatian untuk atau informasi atau nasihat saran kepada para TKI ya yang ingin bekerja sebagai ABK. Semoga aja bermanfaat. Sebentar lagi saya akan collab dengan Bapak siapa? Henry. Bapak Henry dengan salah satu ABK untuk menindaklanjutinya. Terima kasih. Semoga aja informasi yang diberikan oleh Bapak Henry dan yang diberikan oleh Bapak Soeb sebagai Ketua SBMI. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.